Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Ma'ruf. Biasa dikenal di sini kalau kelompok umur usia sekolah panggilnya Pak Guru Pak Ridwan. Kalau usia di atas atau sebaya panggil Mbah, atau yang lebih keren di kampung orang memanggilnya dengan Mas Wan. Jadi, alamat saya Bluri, Solokuro, Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Sehari-hari saya menjadi bagian dari tenaga edukatif Madrasah Aliyah Ma'ruf 7, sekaligus menjadi wali asrama Sunan Bonang sejak 2022 hingga sekarang. Kalau urusan sejak kapan saya mondok, maka alhamdulillah sampai hari ini saya bagian dari santri angkatan ke-8 dari berdirinya Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kalau pondok ini berdiri tahun 1977, maka di tahun 1983 saya sudah di pondok ini, dan sampai hari ini di antara sebagian santri seangkatan banyak yang sudah boyong, ada yang meninggal, ada yang sukses di bidang pemerintahan maupun di bidang keulamaan. Jadi kalau mulai kapan? Tepatnya di tahun 1983. Usia saya itu hampir separuh saya pakai ada di pesantren ini. Di samping sebagai santri dan pengurus pondok, terutama khususnya di Wali Asrama Sunan Bonang, saya membantu di lembaga Madrasah Aliyah Ma'ruf 7 sejak tahun 2000. Sebab pada awalnya saya lama banget diminta untuk menjadi tenaga edukatif, tetapi saya lebih memilih menjadi santri biasa yang ingin selalu belajar sesuai dengan misi orang tua saya. Siapa-siapa yang tidak dari keturunan orang soleh, tidak keturunan kiai, maka harus mencintai ulama agar kelak menjadi bagian dari ulama besar atau menjadi santri yang soleh. Untuk bicara susah senang menjadi wali asrama, lebih banyak senangnya karena sekali lagi misi saya adalah maziltu tholiban, selamanya tetap santri, sehingga kalau ada apa-apa karena sama-sama santri bisa kita selesaikan bersama melalui kesantriannya, yaitu melalui edukasi dengan cara lewat konseling maupun lewat pengajian baik salaf maupun takror. Susahnya manakala ada sebagian dari anak-anak santri Sunan Bonang yang izin pulang 3 hari karena jatahnya pulang, tetapi kembalinya lebih dari 1 minggu. Dan ini rata-rata orang tua senang membayar denda sebagai balasan dari aturan pondok, siapa yang pulang melebihi batas maka ada denda. Yang susah adalah manakala ada anak atau santri yang suka menjadi bagian merusak sarana asrama.
Saya sejak 83 sampai hari ini di pondok semata-mata kepingin meneruskan kebanggaan orang tua. Orang tua saya seorang petani yang sudah lama kepingin di antara anak-anaknya itu kepingin jadi santri. Kalau nggak mau jadi guru, minimal jadi santri. Dan semuanya alhamdulillah dari 8 bersaudara semua adalah alumni Pondok Pesantren Sunan Derajat. Dan hari ini keluarga saya ada 3 yang menjadi bagian daripada tenaga edukatif di Yayasan Pondok Pesantren Sunan Derajat. Yang paling mengenal selama saya di pondok ini adalah pada awal saya masuk belum ada dokumentasi, belum ada pencatatan nama-nama siapa santri yang pertama. Tapi insya Allah saya sejak pondok ini berdiri sampai hari ini saya pernah bersama kepala pondok pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan hari ini. Sehingga pada awalnya ketika saya mondok, kepalanya Bapak Kiai Haji Muhammad Dahlan, kemudian diteruskan oleh Bapak Muhammad Hamim, dilanjut oleh Pak Haji Ruskanan, kemudian almarhum DRS Haji Nurhuda Ridwan bersama saya, kemudian Bapak Rokib, Bapak Sutopo, Bapak Abdul Halim, Bapak Raden Imam Mukhlisin, Bapak Ahmad Hasan, dan sekarang Bapak Nur Halim MPD. Jadi selama pondok ini berdiri sampai hari ini saya adalah menjadi saksi bagaimana pondok yang awalnya tidak diperhitungkan dan sekarang sudah sebegini luasnya, santai banyak. Padahal pada awalnya saya di sini baru punya teman 62. Tahun 83 santri di sini ada 62. 40 itu laki-laki dan 20 santri perempuan. Itu pun yang laki-laki banyak yang menjadi karyawan, bukan pondok asli. Bukan nyantri sebagai santri yang biasa yang membawa kitab, tapi menjadi karyawan lah. Pesan kepada calon-calon santri yang belum mengenal pondok ini adalah perlu saya sampaikan sebagaimana Abah Yai sering mendikan bahwa satu-satunya pondok pesantren tinggalan Wali Songo yang masih eksis adalah tinggal Pondok Pesantren Sunan Derajat. Oleh karena itu kalau ada orang-orang Indonesia dari manapun asalnya, baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, apalagi Pulau Jawa, kalau sempat mondok di sini, itu semata-mata bukan karena hebatnya Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur, tetapi juga di balik itu ada peran doa dari Kanjeng Sunan Derajat. Bahwa Kanjeng Derajat pasti senang kalau tinggalannya pesantren dunia pendidikan ini ada yang melanjutkan. Sehingga kalau pondok ini santrinya banyak sekali, ini adalah berkat doa munajat beliau Kanjeng Sunan Derajat yang mampu mengumpulkan seluruh dzurriyyah Sunan Derajat. Dan saya pastikan orang-orang yang mondok di sini adalah entah dari golongan dari ibunya atau bapaknya, pasti ada yang dari tanah-tanah Sunan Derajat sehingga bisa kumpul di sini di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kalimat kata-kata hari ini menurut saya yang pas untuk didengarkan oleh para pemirsa, para santri adalah mengartikulasikan hadis Kanjeng Nabi yang berbunyi khairun nas anfa'um linnas. Kemudian saya aplikasi dalam kehidupan saya adalah apabila kedatanganmu tidak bisa menggenapi, lalu kepergianmu tidak bisa mengganjili, apalah artinya hidup hari ini. Artinya mari kita berbuat setiap hari kebaikan untuk bersama. Saya ulangi,
Untuk apa kita hadir kalau nggak bisa menggenapi dan kebenaran kita tidak bisa mengganjili? Itu titik tekan adalah bagaimana kita menjadi orang yang selalu bermanfaat bagi siapapun. Eh, para pemirsa dimanapun kalian berada, hari ini kebetulan jejak santri yang diadakan oleh Pondok Pesantren Derajat bersilaturahim di ruangan kerja saya. Mudah-mudahan ini dapat barokah bermanfaat bagi kita semua, sehingga kalimat-kalimat yang saya sampaikan terutama di kata-kata hari ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua bahwa kita hidup memang bersama orang, sehingga kalau kita ada menemukan di antara kita ada yang tidak enak, saya mohon maaf, tetapi sekali lagi bukan semata-mata kita orang baik, tapi mari kita menjadi orang baik dalam segala hal. Akhirnya mohon maaf kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.